besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kita tahu bahwasanya di dalam Hanya kehidupan kita selama Kau ini yang kita layak selalu mengalami hal-hal yang diagunkan. terkadang tidak kita pernah pikirkan. Artinya apa? Terkadang kita berpikir begini, seharusnya ketika kita rajin bekerja, seharusnya ketika kita mempunyai pekerjaan yang baik, seharusnya kita mempunyai kehidupan yang baik. Seharusnya ketika kita melakukan apa dengan sepenuh hatinya kita, seharusnya kita juga menerima yang terbaik di dalam kehidupannya kita. Itu yang selalu kita pikirkan. Ketika kita menjaga kesehatannya kita menjaga makanan yang kita makan, kita berharap seharusnya kita ini selalu sehat. Tapi ternyata tidak seperti itu. Meskipun kita menjaga kesehatannya kita, meskipun kita menjaga apa yang kita makan, ternyata sakit juga datang. Meskipun kita bekerja setengah mati, pagi pergi, pulang malam, ternyata keuangannya kita juga masih belum terpulihkan. Yang berusaha, punya usaha, berusaha dengan setengah mati juga belum bisa menghidup, perekonomiannya juga belum terbangkitkan. Banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita datang sebagai anak-anak Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku sudah capek Tuhan. Tuhan, sudah banyak masalah yang kuhadapi. Hari ini aku datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mau hidupku diubahkan. Yang terjadi apa? Kita kecewa. Kenapa? Ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, kita berharap hidupnya kita berubah, ternyata kita semakin parah. Akhirnya kita merasa bahwasanya, Tuhan, Engkau enggak benar. Tuhan, Engkau enggak benar. Tuhan, Engkau enggak nyata. Tuhan, Engkau bohong dan segala sesuatunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, yang ingin saya katakan hari ini begini. Siapapun kita, pasti kita akan mengalami pencobaan-pencobaan di dalam kehidupannya kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Baik yang rajin, ataupun yang malas. Yang rajin saja bisa bermasalah, apalagi yang malas. Tetapi Tuhan katakan itu semuanya akan kita lewati. Oleh sebab itu, mari setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, Tuhan ini katakan engkau harus tabah, engkau harus kuat. Karena engkau akan mengalami pencobaan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, tabahlah hadapi itu semua. Apa istilahnya? Legowolah menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya kita. Jangan komplain. Banyak ada teman saya yang selalu, kadang-kadang saya malas bicara sama dia. Kenapa? Karena selalu bicara sama dia selalu komplain masalah hidupnya. Meskipun diberkati dia komplain, enggak diberkati dia komplain, dia sehat dia komplain, dia sakit dia komplain. Enggak ada satupun ucapan syukur keluar daripada mulutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau ada teman atau orang-orang yang saudara kenal, siapapun itu, hidupnya kalau mulutnya selalu komplain saja tentang kehidupannya, marilah Bapak Ibu, sebelum engkau juga ikut komplain, carilah yang lain. Carilah yang bisa membuat engkau bersemangat. Amin. Bapak Ibu, kita buka di Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 7 dan sampai yang ke-11. Itu tema khotbahnya kita hari ini, tabah. Tapi sebelum itu kita masuk ke firman Tuhan dulu. Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Boleh kita bacanya bersaut-sautan? Saya baca ayat 7, Bapak Ibu 8, dan demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Perikopnya, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara kasih, di sini kita lihat bagaimana cerita dengan perikop bersabar di dalam penderitaan. Bapak Ibu, ketika dikatakan bersabar, apalagi bersabar di dalam penderitaan, itu seolah sebuah hal yang susah untuk kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, sabar itu akan membuahkan hasil. Tetapi yang sering terjadi, itu adalah kita selalu bertanya, sampai kapan aku harus bersabar? Tuhan, penderitaan sudah banyak Tuhan. Masalah sudah banyak aku alami. Sakit penyakit datang silih berganti. Masalah datang silih berganti. Sampai kapan engkau bilang sama aku, sabar, sabar, sabar. Aku mau hidupku berubah. Aku mau ekonomiku berubah. Aku mau kesehatanku berubah. Aku mau keluargaku berubah. Engkau bilang sabar, kapan sabarnya Tuhan? Bukankah itu selalu kita tanya? Kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kalau saya ngambil ayat ketika satu ayat yang berkata begini, kok nggak salah itu tentang pemaafan. Berapa kita harus memaafkan? 7 kali 7, kemudian 7 kali 7, 7 kali 7 kali berapa? 7 kali 7 kali 7 kali 70 kali. Oke, 7 kali 70 kali lagi. Kali yang di belakang itu mau kali berapa lagi? Kalau saya membaca itu bukan hanya 7 kali 70 kali. Tapi kalau saya membaca itu saya mengambilnya begini. 7 kali 70 kali. Kali berapa di belakangnya? Kita nggak tahu. Itu bagi saya nggak tahu pengertian Bapak Ibu membacanya bagaimana. Tapi bagi saya 7 kali 70 kali berapa? 70 kali berapanya lagi? Artinya apa? Jangan pernah ada waktu yang kita tanyakan pada Tuhan, sampai kapan? Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan berkata sabar. Nah Bapak Ibu, sabar yang dimaksud di sini itu adalah apa hubungannya dengan tabah? Ayo Bas, lanjut Bas. Ketabahan yang kita ingin bahas hari ini adalah ketabahan di tengah ujian. Saya yakin kita semua hari ini mengalami ujian di dalam kehidupannya kita. Mengalami masalah di dalam kehidupannya kita. Mencari pasangan hidup juga mengalami masalah. Enggak punya pasangan hidup juga mengalami masalah. Pasangan hidup lebih dari 2 juga, lebih dari 1 juga mengalami masalah. Minta anak, enggak punya anak mengalami masalah. Punya anak 1 punya masalah. Minta pekerjaan, di dalam pekerjaan juga punya masalah. Semua yang kita hadapi di dalam dunia ini penuh dengan masalah. Masalahnya, penuh dengan masalah. Masalahnya,
kita tetap menganggap itu masalah, atau kita menganggap itu adalah ujian yang diberikan Tuhan untuk kita. Ketabahan yang kita bahas hari ini adalah ketabahan di tengah ujian. Saya yakin kita semua menghadapi ujian. Oleh sebab itu kita akan belajar daripada hidupnya Ayub. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Ayub. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Ayub mengalami pencobaan. Bagaimana Ayub ditinggalkan oleh keluarganya. Bukan ditinggalkan keluarga. Bagaimana anak-anaknya mati. Bagaimana dia ditinggalkan teman-temannya. Bagaimana dia ditinggalkan istrinya. Bagaimana hartanya habis semuanya. Bagaimana dia mengalami sakit penyakit. Tetapi di segala yang terjadi di dalam kehidupannya Ayub. Ayub tetap tabah. Ayo lanjut bahas. Ayat utama yang kita bahas tentang ketabahan ini. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub. Ayat yang ke-11 itu. Dan kamu telah mengetahui apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan penuh belas kasihan dan kemurahan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan yang Ayub sembah, itu adalah Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, hari ini kita juga mengalaminya. Ayub mengalami pencobaan, Ayub mengalami sakit, Ayub mengalami apa yang katanya hartanya habis. Ayub mengalami bagaimana anak-anaknya meninggal. Ayub mengalami bagaimana dia ditinggalkan istrinya. Semua yang terjadi di tengah kehidupan Ayub itu ada di tengah-tengah kita hari ini. Semua yang terjadi itu ada di tengah-tengah kita. Dan saat Tuhan yang Ayub sembah, hari ini itu adalah sama dengan Tuhan yang kita sembah. Kemudian apa yang terjadi di Ayub? Sebelum kita lanjut, mari kita katakan, ketika engkau menghadapi banyak masalah hari ini dalam kehidupanmu, ayo bahas sekali lagi bahas. Kita katakan apa? Mari saudara, lagi bahas. Apa? Ayo, yang kuat-kuat kita, aku mau tabah. 1, 2, 3, aku mau tetap tabah. Kurang keras. Kalau kata si Dwi, masih kurang 1.000 orang. Ayo 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, itu janji saudara pada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Meskipun pencobaan datang di dalam kehidupanmu, hari ini Tuhan mendengar. Tuhan mendengar suaramu yang berkata, aku mau tetap tabah. Masalah apapun Tuhan, persoalan apapun Tuhan, aku akan tetap tabah menghadapinya. Jadi, mudah-mudahan tidak pernah terlihat oleh saya atau saudara semua yang ada di sini, ada di antara kita yang hadir hari ini di tengah-tengah kita, ketika mengalami masalah, dia tinggalkan Tuhan. Ketika mengalami masalah, dia mulai kecewa sama Tuhan. Jangan ada. Kenapa? Karena saudara hari ini sudah berjanji, aku mau tetap tabah. Amin. Berikutnya, Bas. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak akan menyerah. Mari Bapak Ibu. Masalah apapun yang kau alami, persoalan apapun yang kau alami, jangan pernah menyerah. Saya yakin Bapak Ibu sering menonton film perang. Kalau ada cerita perang, apalagi kemarin beberapa waktu yang lalu itu sudah cukup lama, ada yang judulnya 300 kalau nggak salah. 300 tentara melawan ribuan tentara. Meskipun mereka kalah jumlah, tapi mereka tidak pernah mundur. Mereka bertarung sampai titik darah penghabisannya mereka. Meskipun 300 orang ini tidak ada satupun yang selamat, tapi apa yang mereka lakukan membuahkan hasil. Dan mereka menerima nama yang harum juga. Meskipun hari ini engkau merasa cobaanmu sangat besar, sangat banyak, tetapi ketika engkau tidak pernah menyerah, ketika engkau menghadapinya dengan pantang menyerah, percayalah, ada saatnya engkau akan keluar sebagai pemenang.
Ada saatnya engkau akan menerima hasil daripada jerih payahmu. Ada saatnya engkau akan berkata, aku sudah menang. Tapi ketika engkau menyerah, tidak ada yang namanya menang di dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Berikutnya. Ketika engkau mengalami masalah di dalam hidupmu, percayalah, Tuhan itu sedang memberikan, Tuhan itu sedang bekerja di tengah ujian yang engkau alami. Amin. Ketika engkau mengalami masalah dalam hidupmu, percaya, imani bahwasanya Tuhan sedang bekerja di dalam ujian hidupmu. Sehingga ketika engkau mempunyai pandangan yang begitu, sakitmu, masalahmu, persoalanmu, itu semuanya hanya akan sekedar bumbu di dalam kehidupannya kita. Kita akan penuh dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan saudara. Kok nggak salah Bu Diana kemarin bilang, kenapa Tuhan memberikan ujian pencobaan itu hanya untuk anak-anak Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita anak-anak Tuhan. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami persoalan, anggap saja Tuhan sedang menguji saudara. Ujian untuk menaikkan taraf hidupmu. Kalau anak-anak sekolah mengalami ujian untuk naik tingkat, maka kita juga demikian. Mungkin hari ini imannya kita ada di level 0. Ketika ujian diberikan Tuhan, ketika kita berhasil melalui ujian tersebut, maka level kita akan menjadi level yang pertama, level 1. Semakin banyak ujian, semakin iman kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Yakobus lanjut, Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Seorang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara kasih, dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 ini sebenarnya yang kita pelajari itu adalah tentang ketabahan. Seorang petani ketika dia menanam, menabur benih di sawah atau di ladang, pernah enggak petani itu menabur dengan putus asa? Dia tanam padi, bibit padi, dia tanam bibit jagung, dia tanam tebu atau dia tanam apapun juga, kemudian dia berkata sambil dia tanam, enggak akan tumbuhnya ini, enggak akan tumbuhnya ini, enggak ada hasilnya ini. Pernah enggak begitu? Atau ketika dia tanam, sambil dia tanam, ini akan menjadi berkat, ini akan tumbuh, ini akan berbuah, nanti ketika panen, panennya akan banyak, atau begitu? Mana yang dilakukan petani? Yang ketika dia tanam dia berkata, ini nggak akan terjadi apa-apa? Atau ketika dia tanam dia berkata, ini akan menjadi berkat bagi hidupku? Yang mana? Yang kedua. Artinya apa? Kalau seorang petani bisa melakukan itu, kenapa kita enggak? Ketika cobaan datang di dalam hidupnya kita, ketika masalah terjadi dalam kehidupannya kita, kenapa kita tidak bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, aku percaya ketika masalah ini selesai, hidupku, ketika masalah ini selesai, ketika aku bertahan, aku percaya aku akan keluar sebagai seorang pemenang dan hidupku akan diubah. Bukankah kita seharusnya begitu? Tapi yang terjadi apa? Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita ngeluh dan ngeluh aja. Saudara tahu orang yang suka ngeluh itu seperti apa? Sorry Bapak, saya ambil kiasan, bukan mau maksud apa ya, maaf ya, tolong dimengerti. Bapak tahu, sorry ya, maaf bukan, sapi mau makan dia apa itu?
ngong seperti sapi. Dia kenyang. Dia aku nggak tahu kalau mau mandi dia kayak gitu juga nggak. Setiap saat mau makan, mau apa dia selalu begitu. Apakah kita mau yang begitu? Atau kita mau percaya ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, Tuhan memberikan ujian untuk meningkatkan hidupnya kita. Karena kita tahu apapun yang terjadi, pasti akan membuahkan hasil. Oleh sebab itu, kalau petani bisa menabur dengan penuh pengharapan, seharusnya kita, ketika mengalami masalah dalam kehidupannya kita juga harus punya pengharapan. Pengharapan kita apa? Masalahku akan selesai. Ketika masalahku selesai, hidupku pasti berubah. Itu pengharapannya kita. Amin. Yang kedua, ya lanjut Bas. Yang kedua, yang ingin kita pelajari, ketabahan adalah bukti kita percaya kepada janjinya Tuhan. Sabar menunjukkan ketabahannya kita. Saya agak bingung membedakan antara tabah dan sabar. Tapi yang pasti, ketabahan menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupannya kita. Ketabahan menghadapi segala pencobaan di dalam kehidupannya kita. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Ketabahan itu adalah bukti bahwasanya kita percaya pada janjinya Tuhan, bahwasanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Bapak Ibu percaya enggak kalau janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam hidupnya kita? Percaya enggak? Bapak Ibu percaya enggak kalau Tuhan berkata, aku akan memberikanmu hidup yang berkelimpahan? Nah, kalau begitu amin. Bapak Ibu percaya tidak? Kalau Tuhan berkata, aku akan memberikan kesembuhan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu percaya tidak? Kalau Tuhan berkata, aku akan memberikan penyakit yang banyak di dalam hidupmu. Percaya? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupannya kita, itu ingin membuat kita bahwasanya janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Tuhan berkata, aku akan memberikanmu hidup yang berkelimpahan. Kemudian kita tanya, kapan Tuhan? Tuhan berkata, sabarlah menanti. Sabar nggak kita menanti? Tuhan berkata, aku akan memberikan kehidupan yang luar biasa bagi keluargamu. Kemudian kita bertanya, kapan itu Tuhan? Dan Tuhan jawab, sabar. Waktuku belum nyampe. Ketika Tuhan bilang, waktuku belum sampai untuk mewujudkan apa yang kau inginkan, apakah kita kecewa sama Tuhan? Tuhan, jangan waktumu lah Tuhan, waktuku lah Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih, segala hal yang Tuhan merencanakan itu bukan sesuai dengan waktunya kita. Tapi setiap hal yang Tuhan rencanakan itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Berikutnya, dalam kehidupan rohani, ketabahan dalam kehidupan rohani, hujan itu melambangkan lawatan Roh Kudus. Kalau kita selama ini selalu melihat bahwasanya Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati, hari ini saya ingat tambahkan satu pada saudara. Hujan itu melambangkan lawatan Roh Kudus. Orang yang tabah tidak akan meninggalkan ladangnya, tapi terus menyembah sampai hujan itu turun. Amin. Ketika seorang petani menanam, dia menanam dengan segala pengharapan bahwasanya apa yang dia tanam akan membuahkan yang terbaik yang bisa memberkati kehidupannya. Dan kemudian ketika dia tanam
Saya percaya, mohon dikoreksi kalau orang yang suka nanam di kebun. Setahu saya, seingat saya, ketika orang mau menanam, tidak pernah dilakukan di musim hujan. Orang menanam selalu di musim kemarau. Iya Pak? Atau kebalikannya? Di musim hujan. Tapi yang pasti, setiap yang sudah ditanam, seorang petani pasti mengharapkan menghasilkan buah. Ya kan? Dan meskipun ketika dia tanam, pasti dia akan berdoa, Tuhan, supaya tanamanku ini bisa membuahkan hasil, turunkanlah hujan. Seorang petani pasti mengharapkan hujan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mengharapkan curahan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya kita? Atau kita merasa kita sudah hebat, kita tidak perlu campur tangannya Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, seorang petani mengharapkan hujan, dan hujan itu melambangkan tentang lawatan Roh Kudus. Kita semua hari ini kering. Kita semua hari ini mengalami kekeringan di dalam jiwanya kita. Oleh sebab itu mari setiap kita mintalah lawatan daripada Tuhan. Agar Tuhan memberikan hujan untuk menyuburkan tanah yang kering di dalam hidupnya kita. Supaya iman kita bertumbuh. Apa yang kita tanam membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu, kalau petani tidak putus asa, menunggu apa yang dia tanam membuahkan hasil, demikian juga kita seharusnya. Jangan putus asa. Menunggu apa yang Bapak Ibu Saudara tanam selama ini di dalam pekerjaan Tuhan. Karena pasti pada saatnya nanti akan membuahkan hasil yang baik. Kemarin saya ada bicara dengan, lanjut Mas. Saya bicara dengan seorang hamba Tuhan dan saya katakan pada mereka, Mas lanjut. Saya katakan sama mereka, ini saya Bapak Ibu, maaf ini saya. Saya tidak ngambil, saya tidak mau ngatain apa-apa. Saya berkata sama mereka begini, tolong doakan saya. Saya capek di dalam pelayanan. Saya bilang sama mereka, Bapak tolong doakan saya sudah capek di dalam pelayanan. Mungkin pada saat saya bilang capek, banyak hal bergumul dalam dirinya saya. Dan ketika saya membaca firman ini, saya sadar. Ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita menunggu hasil yang kita dapat. Tapi hasil itu bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Hanya bisa berharap. Seorang petani ketika nanam padi, dia juga hanya bisa berharap. Padi ini akan membuahkan yang terbaik. Tapi kalau di tengah-tengahnya nanti ada wereng, ada apa yang mengganggu hasil yang dia tanam, dia juga tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang pasti dia berharap selalu yang terbaik. Dan saya yakin kita semua juga berharap selalu yang terbaik. Jadi dari ayat yang 7-8, kita harus berkata dalam hati kita begini, aku akan tetap menabur sampai hujan kemuliaan Tuhan turun atas hidup. Amin. Aku akan tetap menabur sampai hujan kemuliaan Tuhan turun atas hidup. Jadi sebelum kita menerima hujan kemuliaan yang daripada Tuhan itu, jangan berhenti menabur. Sebelum engkau merasakan janji Tuhan itu, jangan pernah berhenti berharap kepada janjinya Tuhan. Sebelum engkau menerima kesembuhan yang engkau rindukan, jangan pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan inginkan. Berikutnya, kita lihat contohnya, teladan dari para nabi. Yakobus 5 ayat 10 sampai yang ke-11a. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para
nabi. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Kita lihat dari penderitaan yang dialami oleh para nabi itu. Berikutnya Mas. Penderitaan itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ini yang sering sekali kita tanamkan di dalam dirinya kita. Ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, ketika banyak hal negatif terjadi dalam hidupnya kita, yang pertama teringat di dalam pikirannya kita teringatnya begini, Tuhan gak sayang lagi, Tuhan sudah meninggalkan aku. Padahal bukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu harus ingat. Ketika penderitaan kita alami, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Amin. Yang berikutnya bahas. Ketika penderitaan terjadi, iblis itu sedang mencobai kita untuk menghancurkan hidupnya kita. Nah, ketika penderitaan terjadi dalam hidupnya kita, dan kita berkata, Tuhan meninggalkan kita, percayalah, itu iblis sudah berbicara pada saudara. Ketika ada pikiran yang terpikir hanya setitik saja, di dalam pikiran kita yang mengatakan, Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah tidak sayang aku, itu sudah iblis yang bekerja. Karena iblis berusaha menghancurkan hidupnya kita. Tetapi ketika kita bisa bersyukur terhadap penderitaan yang kita alami, maka percayalah, itu Tuhan yang sudah berbicara. Tuhan berkata, aku memberikan pencobaan untukmu supaya imanmu bertumbuh. Ketika Tuhan yang memberikan pencobaan, maka Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita semuanya dibentuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Amin. Sekarang tergantung kita. Kita menganggap percobaan yang kita alami itu sebagai penderitaan atau sebagai ujian. Kalau kita menganggap itu sebagai penderitaan, maka percayalah, iblis senang sekali. Tapi ketika engkau menganggap penderitaan yang engkau alami itu adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan, maka percayalah, hidupmu akan berubah pada tingkatan yang engkau tidak pernah sadari. Sering anak-anak Tuhan berkata begini, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, melayani Tuhan, memberikan, membantu pekerjaan Tuhan, memberikan berkat hamba Tuhan, percuma, nggak ada gunanya. Bapak Ibu salah. Ketika engkau membantu pekerjaan Tuhan, ketika engkau punya iman kepada Tuhan, percayalah, pada saatnya nanti, engkau akan melihat hasil dari jerih payah. Amin. Engkau akan melihat hasil itu. Berikutnya, Mas. Pencobaan yang kita alami ketika kita tabah menghadapinya, itu kita sudah seperti iman kita itu seperti emas yang sedang dimurnikan. Ketika kita berhasil bertahan dengan imannya kita, maka imannya kita itu seperti emas yang dimurnikan. Bukan seperti emas Joko. Tapi emas yang dimurnikan. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, imannya kita dimurnikan melalui ujian. Untuk melihat seseorang benar gak dia punya iman pada Tuhan? Untuk melihat seseorang benar gak dia anak Tuhan? Berikan ujian. Ketika dia sanggup menghadapi ujiannya dengan bersandar pada Tuhan, maka dia adalah anak Tuhan yang sejati. Tapi ketika ujian diberikan pada dia datang menghadapi ujiannya dengan bantuan segala roh yang bukan daripada Tuhan, maka dia bukan anak Tuhan.
Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menghadapi segala sesuatunya dengan bersandar pada Tuhan. Berapa banyak kita melihat anak-anak Tuhan. Kemarin kita juga pernah kejadian di sini. Berapa banyak kita melihat anak-anak Tuhan datang ke ibadah KKR. Ada yang kerasukan, ada yang pelepasan, ada yang, kalau teman saya yang di Jogja dulu, dia karate sampai ke sudah pakai sabuk hitam. Tapi ketika pelepasan, segala ilmu karate itu keluar semuanya. Jadi walaupun kita merasa karate itu seolah-olah itu adalah ilmu bela diri, membantu kita menjaga diri, ternyata tanpa kita sadari ada kuasa gelap yang masuk ke dalam situ. Anak Tuhan yang melayani Tuhan, pemusik, singer, WL, maka pendeta pun bisa, kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, juga bisa kerasukan. Juga bisa terikat. Emang saudara pikir bahwa pendeta hebat kali? Enggak, pendeta jeblok kok. Bahkan terkadang jemaat itu lebih punya iman yang lebih besar daripada seorang pendeta. Bapak Ibu jangan melihat kepada saya selalu katakan begini, kalau Bapak Ibu kenal sama saya, udah sering bertemu sama saya paling malas kumpul-kumpul sama pendeta. Cara pikirnya saya dengan cara pikir pendeta lain beda. Karena saya lebih jahat daripada mereka. Amin. Iya, karena saya kurang cocok. Banyak orang gak cocok sama saya, dan saya juga gak cocok dengan banyak orang. Pertanyaannya, mereka yang gak cocok sama saya, atau saya yang gak cocok sama mereka? Itu aja deh. Tapi bagi saya yang paling penting, ketika ujian diberikan pada kita semua, dan ketika engkau berhasil melaluinya bersama dengan Tuhan, itu artinya apa? Kita sedang dipoles Tuhan untuk menjadi seorang anak yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Iman kita diuji oleh Tuhan untuk menaikkan imannya kita ke tahap yang lebih tinggi lagi. Kalau dulu umpamanya imannya kita itu hanya mengharapkan berkat daripada orang-orang, mau gak mau harus diomongan. Kalau dulunya imannya kita itu hanya mengharapkan berkat daripada orang-orang, ketika ujian datang, pencobaan datang, dan kita berhasil keluar daripada ujian itu bersama dengan Tuhan, maka ketika kita naik kepada tahap yang lebih tinggi, kita bukan lagi berharap berkat, tapi kita sudah menjadi sumber berkat bagi orang-orang. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini tanamkan di dalam hati kita semuanya. Api ujian tidak akan menghancurkan aku, tetapi akan membentuk aku. Amin. Ujian yang kita hadapi bersama dengan Tuhan tidak pernah akan bisa menghancurkan saudara, tidak akan bisa menghancurkan kita, tapi akan membentuk kita menjadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Satu lagi, Bas. Nah, ketika kita menghadapi ujian di dalam hidupnya kita, bilang di dalam dirinya kita, Tuhan, aku sedang Kau siapkan untuk kemuliaan yang lebih baik lagi. Amin. Jadi jangan ada pernah kecewa keluar dari mulutnya kita. Setiap masalah yang terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Setiap persoalan terjadi, Tuhan sedang menguji saudara untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Berikutnya, Ayub 1 ayat 21. Sudah saya buka di situ. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lihat sebelum Ayub mengalami penderitaan. Pada saat itu dia adalah seorang yang kaya raya. Dia punya harta yang sangat banyak. Dia hidup dalam segala kesehatan.
Teman-temannya juga banyak mendukung dia. Anak-anaknya semuanya sukses. Istrinya mendukung dia. Tetapi ketika Tuhan memberikan ujian, apa yang terjadi? Satu persatu hilang daripada kehidupannya Ayub. Satu persatu hilang. Satu persatu habis. Tetapi ketika itu terjadi, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini saudara hanya punya anak satu-satunya, tiba-tiba anak satu-satunya itu dipanggil Tuhan. Saudara berkata apa sama Tuhan? Apa yang saudara katakan pada Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa anak satu-satuku Engkau ambil Tuhan? Engkau tidak mengasihi aku? Atau kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa yang saudara katakan? Yang pertama, atau yang kedua? Jujur. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Bapak Ibu tanya sama saya, kalau Bapak sendiri pilih yang mana? Aku pilih yang pertama. Kenapa? Manusia. Kita manusia. Kita tidak menerima hal yang menyakitkan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa seperti Ayub yang berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada lagi orang menjaga hartanya mati-matian. Dia kumpulkan, pelitnya luar biasa. Ada orang pelit, ini lebih pelit lagi. Dia nggak sadar. Semua yang dia miliki, Tuhan yang memberi. Dan ada waktunya Tuhan mengambilnya kembali. Amin. Tapi ketika engkau memberi, Tuhan berkata, aku tidak akan menghentikan berkatku atas hidupmu. Pilih mana? Engkau punya 10.000, nggak usah. Engkau punya 5.000. Tuhan katakan, sorry ya, saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Engkau punya 5.000, Tuhan katakan, berikan 5.000 itu untuk pekerjaan Tuhan. Otak kita berhitung. Tuhan, uangku 5.000. Kalau aku beri untuk pekerjaan Tuhan, nanti pulang gereja, aku mau naik apa? Nanti mau makan, aku mau pakai apa Tuhan? Uangku 5.000. Tapi Tuhan selalu berkata berulang-ulang, berikan, berikan, berikan. Dan engkau juga berkata berulang-ulang, tidak, tidak, tidak. Ketika engkau pulang tetap ngotot tidak, tiba-tiba uang 5.000-mu jatuh di tengah jalan. Waktu mau naik angkot, mana uangku? Nggak ada. Tapi ketika engkau berikan, engkau mau naik angkot, engkau nggak punya uang, Tuhan akan tunjukkan jalan. Tuhan berikan. Supaya hidupmu tidak mengecewakan. Ingat, kita tidak bisa menjaga apa yang kita miliki. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, mari, semua yang aku miliki itu bukan daripada aku. Semua yang aku miliki itu adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan berkata berikan, beri. Kalau Tuhan katakan, udah, percaya saja. Ya udah, percaya aja. Kenapa engkau sakit, engkau ke dokter, dan dokter bilang, engkau, Bu, Bapak, Saudara, ini flu, batuk, harus disuntik. Kalau nggak disuntik, nggak sembuh. Bapak, Ibu, Saudara percaya sama dokter kan? Kemudian karena mau sembuh disuntik, benar nggak? Benar? Setelah disuntik sembuh nggak? Sembuh nggak? Langsung sembuh? Tidak. Kok dokter, Bapak Ibu bisa percayanya sedemikian walaupun setelah disuntik sakit, nggak sembuh juga.
Tapi Tuhan yang berkata aku akan memberikan kesembuhan padamu, engkau tidak percaya sama dia. Bahwasanya dia bisa memberikan kesembuhan, kenapa enggak percaya? Ke dokter bayar, disuntik sakit, beli obat bayar, udah dimakan pahit, enggak sembuh. Engkau datang pada Tuhan, doamu adalah obat. Engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sembuhkan. Tapi engkau tidak percaya sama Tuhan. Amin. Kenapa saya bicara dokter? Karena saya kalau ke dokter, saya tidak pernah mau disuntik. Bukan saya nggak percaya sama dokternya juga, enggak. Saya memang tidak pernah mau disuntik kalau tidak terpaksa dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Selama saya masih bisa bilang iya, masih bisa ngomong tidak, dokter tanya, Pak suntik? Nggak mau dok. Suster, Pak suntik ya? Nggak mau suster. Kenapa? Bukan saya punya iman yang kuat bahwa saya nggak disuntik pasti sembuh. Enggak, saya takut disuntik. Itu aja. Ya, kalau saya kejadian seperti Bu Marta, mau nggak mau yang harus disuntik, ya terpaksa Bu disuntik juga. Tapi kalau masih bisa menolak, saya pasti nolak. Ayo, berikutnya Bas. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Ayub kehilangan segala sesuatunya, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Engkau baru kehilangan 5.000, sudah kecewa sama Tuhan ya seumur hidup. Engkau baru digosipkan orang, engkau sudah kecewa sama Tuhan. Engkau sudah kecewa sama orang yang gosipin engkau seumur hidup. Aku sudah digosipkan orang. Dan saya sudah bilang sama Bapak Ibu semuanya, kalau aku ketemu sama orangnya, aku sapa dia, aku tegur dia. Kalau siang, selamat siang. Kalau pagi, selamat pagi. Iya kan? Berikutnya lagi Bas. Ketabahan sejati itu adalah tetap percaya walau tidak mengerti. Pekerjaan Tuhan tidak ada yang bisa kita mengerti Bapak Ibu. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya kita tidak ada satupun yang bisa kita mengerti. Rencana Tuhan tidak ada satupun yang bisa kita pahami. Bagaimana Tuhan bisa memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Kita di rumah, orangnya ada 5 orang. Ikan 50, roti 100, enggak cukup. Iya kan? Tapi Tuhan lakukan apa? 5 roti, 2 ikan, yang makan 5.000 dan masih ada sisa. Berapa bakul? 12 bakul itu berapa roti? Berapa ikan? Nggak usah sampai situ deh. Yang pasti masih sisa. Rakusnya manusia, rakusnya orang di rumah, 5 orang, 50 ikan, 50 roti, nggak cukup. Iya kan? Tapi ketabahan sejati, tetap percaya walau tidak mengerti. Tuhan, jangan mencoba untuk mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya kita. Kenapa? Stres. Saudara stres nanti. Saudara benci sama Tuhan nanti. Tapi percaya saja, tabah saja, sabar saja. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika engkau sabar, ketika engkau tabah, ketika engkau kuat, aku juga lagi sabar, nunggu muncul ayatnya. Sabar aku, sabar. Ketika kita sabar, ketika kita kuat, ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan yang penting aku percaya Tuhan. Maka yang terjadi apa? Kita akan terjadi seperti Ayub. Ayub 42 yang ayat 42, Ayub 42 ayat yang ke-10. Tuhan mengembalikan semuanya 2 kali lipat. Amin.
Mau mengalami yang seperti Ayub? Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Tuhan tidak berkata, ketika Ayub selesai dan Ayub menyelesaikan semua percobaannya, Tuhan tidak berkata, aku memulihkan pencobaan Ayub 2 kali lipat. Tidak. Tapi Tuhan mengembalikan apa yang dulu Ayub miliki 2 kali lipat. Kecuali istrinya. Bapak-bapak, jangan bilang, wah si Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Engkau korbankan istrimu dengan berharap engkau akan dapat 3 atau 4 orang istri. Salah, tetap 1. Yang lainnya Tuhan katakan 2 kali lipat. Amin. Mau 2 kali lipat? Atau mau yang lebih? Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Mau diberkati? Mau diberkati? Ekonominya diberkati? Mau 2 kali lipat atau tidak terhingga? Mau diberkati 2 kali lipat atau mau diberkati secara ekonomi? Kita bicara ekonomi nih. Mau diberkati secara ekonomi 2 kali lipat atau mau diberkati secara ekonomi tidak terhingga? Tidak terhingga. Yang mau diberkati tidak terhingga? Mau diberkati tidak terhingga? Yang 2 kali lipat? Itu rakus. Semuanya mau, 2 kali juga mau. Guyan, sorry. Tahu jawabannya untuk tidak terhingga? Kalau 2 kali lipat sudah tahu? Kalau 2 kali lipat sudah tahu jawabannya? Sudah? 2 kali lipat sudah tahu? Kalau yang tidak terhingga, tahu jawabannya? Apa? Iya, nggak ada batasnya sudah tahu. Kalau berkat Tuhan nggak ada batasnya, sudah tahu gimana terimanya? Sudah, belum? Belum tahu. Malaikat 3 ayat 10. Tahu Malaikat 3 ayat 10? Ayo Mas, coba Malaikat 3 ayat 10 Mas. Oke, Bapak Ibu baca sendiri deh. Bawalah seluruh Amin. Berapa kali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? 100 kali? Tapi kata sini sampai berkelimpahan. Oke, berikutnya Bas. Ketika pencobaan datang di dalam hidupnya kita, percayalah, Tuhan sedang menyiapkan pemulihan 2 kali lipat di dalam hidupnya kita. Amin. Kenapa 2 kali lipat? Tadi mengacu kepada oke deh. Tadi mengacu kepada Ayub. Saya korban dari apa yang saya buat sendiri. Bapak Ibu tadi kemarin saya buat, kan kita buat rencana khotbah berapa menit. Saya ngeprint. Ada 1 menit, 10 menit, 15, 10, 5 dan 2 menit. Saya sudah dinaikkan. Berapa menit tadi Pak? Tinggal 10 menit lagi. Oke, lanjut. Berikutnya, kelewatan Bas, balik satu lagi. Yang poin yang kedua, percayalah Bapak Ibu, semua yang hilang daripada kita di dalam Tuhan, semua yang hilang daripada kita di dalam Tuhan, Tuhan akan kembalikannya lagi. Bahkan lebih daripada apa yang kita hilang. Artinya apa? Ketika kita memberkati Tuhan, ketika kita memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya. Bukan hanya saja, saya ngambil contoh lagi ya. Bapak Ibu yang baru pertama hadir gabung dengan kita atau beberapa waktu,
Saya tidak pernah membahas masalah ekonomi dan jarang membahas masalah ekonomi, masalah keuangan. Tapi ini saya hanya ngambil contoh saja ya. Ngambil contoh, jangan berkata, wah, karena dulu saya begitu. Saya ke gereja, pendeta yang ngomong cerita tentang masalah uang, besok saya udah pindah gereja, nggak mau datang lagi. Pindah lagi, gereja bicara masalah uang lagi, saya pindah lagi. Semakin dia ngomong masalah uang, semakin saya pindah. Jadi dulu saya kudu loncat pindah-pindah. Jadi dari pengalaman itu saya nggak pernah mau bicara masalah keuangan, tapi ini saya harus bahas sedikit. Apa yang sudah engkau berkati dengan apa yang kau miliki, percayalah Tuhan akan mengembalikannya. Saya tidak minta di sini seperti gereja yang lain. Ya gereja Pak Petrus Agung dulu yang terjadi apa? Di kotak persembahan ada kunci mobil, ada STNK mobil, ada ini. Jemaat datang pakai mobil, pulang jalan kaki. Itu terjadi. Itu terjadi. Itu bukan karena mereka diminta, tidak, karena mereka mengerti tentang berkat Tuhan itu bagaimana. Ketika mereka memberkati, ya bahkan kesaksian daripada pengerja di sana. Ketika seorang suami memberikan kunci mobil dan mereka pulang dengan bus atau dengan angkot, suami istri bertengkar. Tapi suaminya jelaskan, firman Tuhan berkata begini-begini. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mobil yang mereka persembahkan untuk gereja. Aduh, sorry sekali lagi, ini bukan itu maksudnya. Apa yang mereka persembahkan untuk gereja? Mereka mendapatkan lebih daripada apa yang dulu mereka persembahkan. Amin. Oke, lanjut Pak, supaya nggak bahas masalah uang lagi. Belas kasihan, Yakobus 5 ayat 11c. Tuhan penuh belas kasihan dan kemurahan. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu, Tuhan itu orang yang penuh belas kasihan. Dia melihat saudara sedih, dia juga ikut sedih. Bapak Ibu pernah nonton film ada sinetronnya ceritanya sedih, orangnya menderita kemudian Bapak Ibu juga ikut sedih, pernah? Tuhan lebih daripada itu. Tuhan bukan lihat sinetron, tapi Tuhan lihat saudara, Tuhan lihat kita. Kalau kita menderita, Tuhan juga menderita. Kalau kita sedih, Tuhan juga sedih. Oleh sebab itu Tuhan berkata, mungkin Tuhan berkata, aku gak mau sedih-sedih terus lihatin orang ini. Oleh sebab itu aku mau berkati mereka, supaya aku juga selalu bahagia. Aku selalu penuh dengan sukacita. Itu yang Tuhan inginkan. Aman? Tuhan tahu batas kekuatan hidupnya kita. Kita juga punya yang namanya sesosok yang membuat kita tetap kuat di dalam kehidupannya kita. Dalam kehidupannya kita. Ya ada seorang yang menopang kita di dalam kehidupannya kita, yaitu Roh Kudus. Setiap kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Jangan takut Bapak Ibu. Masalah terjadi dalam hidupnya kita. Persoalan terjadi dalam hidupnya kita. Sakit terjadi dalam hidupnya kita. Kita sebagai orang percaya, kita punya Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan menghadapi segala sesuatu dengan baik sehingga kita bisa keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Kita bukan diberikan Tuhan dukun. Kita tidak diberikan Tuhan jimat, tapi kita diberikan Tuhan Roh-Nya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Berikutnya, untuk bisa segala sesuatu itu kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketabahannya kita, kesabarannya kita di dalam Tuhan untuk menghadapi segala pencobaan itu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak akan bisa sabar. Contoh, saya dengan Sebastian umpamanya. Kalau Sebastian bukan anaknya saya, kemungkinan dengan sifatnya dia, saya tidak akan sabar. Tapi karena dia anaknya saya, kita punya hubungan, kita bisa sabar menghadapi dia. Bapak Ibu juga demikian. Dengan anak sendiri mungkin kita bisa sabar, tapi dengan anak orang lain kita mungkin tidak akan bisa sabar. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sabar dengan kita. Kemudian kita, karena Tuhan sabar dengan kita, karena kita punya hubungan yang intim dengan kita juga tabah. Harusnya kita juga tabah menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya kita. Berikutnya, dan harus kita ingat lagi satu hal, bahwasanya kalaupun kita bisa kuat menghadapi segala pencobaan, itu karena kita punya Roh Kudus.
Kita kuat menghadapi pencobaan dalam hidupnya kita. Bukan karena kita. Sehebat engkau fitness, engkau berolahraga, badanmu kekarnya luar biasa. Ototnya di mana-mana. Engkau nggak pakai baju, mamerkan ototmu semua, khususnya cowok, mamerkan ototmu semua. Ketika engkau punya masalah, yang badannya kekar pun bisa nangis. Badannya, pernah lihat, aku percaya saudara pernah lihat di YouTube, badan kekar, orangnya besar, mau divaksin, mau disuntik, nangis-nangis. Tentara lagi. Iya kan? Tetapi kita punya roh Tuhan. Kita kuat karena Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Kita kuat karena Roh Kudus menguatkan kita. Aku tabah, kita tabah karena kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Jadi masalah datang, persoalan datang, penyakit datang, ingat. Masalah datang, aku tidak sendiri. Kenapa? Karena Tuhan ada bersamaku. Sakit datang, aku tidak sendiri. Tuhan ada bersamaku. Aku sakit, Tuhan juga merasakan sakitku. Aku ingin sembuh, Tuhan yang akan menyembuhkan. Amin. Ketabahan adalah iman yang menyala. Ketabahan itu tidak pasif, Bapak Ibu. Ketabahan itu tidak bisa muncul hanya karena kita diam. Lanjut, Bas. Tidak hanya karena kita diam. Tapi ketabahan itu harus ada tindakan yang kita lakukan. Ketabahan itu bukan sesuatu yang pasif, tapi itu adalah iman yang tetap menyala. Semakin imannya kita menyala, semakin besar kita memiliki ketabahan. Bagaimana bisa mempunyai iman yang semakin menyala, semakin dekat kita kepada Tuhan. Semakin kita mau diajari Tuhan. Jangan pernah menyerah di tengah proses yang terjadi dalam kehidupannya kita. Amin. Ketika masalahmu datang, jangan menyerah. Ketika masalah datang bertubi-tubi, jangan pernah menyerah. Jangan cari jalan keluar dengan ekstasi. Jangan cari jalan keluar dengan narkoba. Jangan cari jalan keluar dengan baygon. Jangan cari jalan keluar dengan minyak bensin. Jangan. Tapi ketika masalah terjadi dalam hidupmu, yang pasti jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah di tengah proses yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena engkau akan sia-sia. Orang dari tengah jalan engkau nyerah. Tapi ketika kita bertahan sampai pada ujungnya, percayalah, kemuliaan yang Tuhan janjikan, itu akan engkau dapatkan. Tabah sampai janji itu digenapi. Amin. Kejar sampai janji yang Tuhan berikan itu Tuhan genapi. Ada orang berhutang sama saudara, saudara kejar sampai dia bayar. Iya kan? Enggak bayar, saudara berdiri di depan pintunya. Mana hutangmu? Mau pagi, mau malam dikejar terus. Kenapa engkau tidak kejar Tuhan seperti itu? Kejarlah Tuhan. Sampai janji Tuhan itu digenapi. Amin. Tadi saya katakan ketabahan itu tidak pasif. Ketabahan itu perlu keaktifannya kita. Ketika Tuhan berjanji, aku akan memberkati hidupmu sampai berkelimpahan. Jangan hanya diam. Tuhan berjanji, hidupku akan berkelimpahan. Engkau diam aja. Sampai tua engkau nggak akan dapat hidup yang berkelimpahan. Tuhan berjanji, aku akan punya hidup yang berkelimpahan. Engkau di rumah tidur aja. Sampai mati pun tetap tidur. Enggak akan berubah. Tapi ketika Tuhan berkata, aku akan berikanmu hidup yang berkelimpahan. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka terjadilah yang katanya itu hidup berkelimpahan itu. Amin. Seperti Ayub, tabahlah sampai janji Tuhan digenapi. Yakobus 5 ayat 7. Lanjut, Mas. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini yang selalu kita tanyakan. Kapan, sampai kapan aku harus sabar? Sampai kapan aku harus sabar? Jawabannya sudah. Sampai kedatangan Tuhan.
Seharusnya ini muncul pertanyaan lagi. Kapan kedatangan Tuhan? 7 kali 70 kali. Jawabannya kan ngambang, sama. Sampai kapan aku harus bersabar? Sampai kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan? Kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan Tuhan datang? Nggak ada yang tahu. Tapi yang Tuhan katakan apa? Sabar. Lanjut, Mas. Aku akan tetap tabah sampai melihat janji Tuhan tergenapi. Ini perkataan imannya kita. Aku akan tetap tabah sampai aku melihat janji Tuhan tergenapi. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Bapak Ibu semuanya mau sabar nunggu sampai janji Tuhan tergenapi? Amin. Mudah-mudahan saya tidak melihat di antara kita yang hadir hari ini tiba-tiba sudah ke kelenteng. Tiba-tiba sudah ke sana. Sudah tidak bersama dengan Tuhan. Ya, ingat janji Tuhan itu. Nah, kesimpulannya. Itu kesimpulannya Bapak Ibu bisa melihat. Poin utama, ketabahan adalah iman yang menanti dengan pengharapan. Kuncinya bagaimana? Menabur sampai hujan datang. Amin. Bapak Ibu, terus terang saya ingin minta maaf sekali lagi. Bicara tentang menabur itu saya jadi serba salah. Tapi saya ingin katakan begini. Ini Alkitabiah. Ini firman Tuhan. Ya, bukan saya. Engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan, jangan lihat nanti. Nah, seperti kemarin yang di YouTube. Pendetanya naik mobil baru, jemaatnya protes. Itu uang mobil dari uang perpuluhan kami. Pendetanya punya baju baru, itu dari perpuluhan kami. Ini. Jauhkanlah itu dari pikiran saudara. Ya, ketika engkau memberkati, berkatilah. Jadi karena di sini ketabahan itu adalah iman yang menanti dengan pengharapan. Kunci rohaninya adalah tetap menabur sampai hujan datang. Tabur saja. Sampai engkau melihat apa yang engkau tabur menuai, membuahkan hasil yang bagus. Yang kedua, penderitaan itu membentuk iman. Iman kita itu tidak akan terbentuk begitu saja. Ada yang berkata, saya punya iman saya kuat, tapi dia tidak pernah menderita. Mohon maaf, saya nggak percaya imannya dia. Tapi kalau orangnya senantiasa mengalami penderitaan dan dia berkata, iman saya terbentuk Pak, saya kuat, saya mulai percaya sama dia. Karena iman itu selalu bekerja dengan hal-hal yang supranatural. Api ujian itu memurnikan. Kita bisa melihat emas yang murni itu dari ujian, dari api, dari tempahan. Ketika engkau mengambil emas itu belum murni. Itu harus dibakar, harus dicuci, harus diolah sehingga menjadi emas murni. Tidak pernah emas yang diambil itu diolah, dicuci dan kemudian tiba-tiba dia jadi emas Joko, enggak pernah. Tapi menjadi emas yang murni. Itu semuanya lewat ujian. Ayub tabah di tengah badai. Teman-temannya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis, anak-anaknya mati. Dia kena penyakit, tapi dia tetap sabar, dia tetap tabah, dia tetap dekat dengan Tuhan. Yang terjadi apa? Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Kalau ada yang berkata Tuhan itu dendam, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu kejam. Tidak. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan dia mengirimkan Roh Kudus untuk kita supaya kita dikuatkan menghadapi segala masalah dalam hidupnya kita. Akhir dari penantiannya kita, akhir dari ketabahannya kita, akhir dari kesabarannya kita, itu adalah kemuliaan yang kita terima. Dan ingat, Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Bapak, Ibu, Saudara, pegang satu kata ini, satu kalimat ini. Tuhan
tidak pernah gagal di dalam setiap rencana yang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan tidak pernah gagal. Nanti saya akan buat kuis untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita buat untuk kuis hari Natal. Ini pertanyaan yang kemarin saya ditanya. Ada orang tiba-tiba bertanya pada saya. Ini orang saya tahu dia orangnya bukan orang yang gereja. Orang yang bergereja, dia Kristen tapi dia tidak bergereja. Dia orang yang tidak membaca firman. Dia orang yang jarang berdoa, tapi kemarin dia bertanya sama saya. Ini jawabannya, nanti pertanyaan saya kasih saudara, tapi jawabannya nggak saya kasih. Pertanyaan begini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dan manusia jatuh di dalam dosa? Berarti Tuhan tidak sempurna, karena menciptakan manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Saya udah jawab, tapi saya nggak mau jawab sama saudara. Silakan saudara jawab, nanti saya buat kuisnya ya untuk Natal. Kemudian kenapa Tuhan menciptakan harus 6 hari dan hari ke-7 dia istirahat? Kenapa dia nggak ciptakan 1 hari aja? Kenapa nggak 8 hari? Kenapa nggak 10 hari? Kenapa nggak setengah hari? Saya tanya sama dia. Kenapa kamu mau tanya? Ya, ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Jadi itu kesimpulan 5 kesimpulannya kita. Penutupnya saudara, ini doa yang mungkin saudara bisa naikkan pada Tuhan di rumah. Tuhan bisa, Bapak Ibu boleh catat, atau mau di foto, mau di apa, terserah. Tuhan berikan kami hati yang tabah seperti Ayub. Di tengah ujian, kami mau tetap menyembah. Di tengah badai, kami mau tetap percaya. Kami tahu Engkau penuh belas kasihan dan kemurahan. Kami percaya pemulihan 2 kali lipat sedang. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya